Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Adik-adik sekalian, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang keistimewaan nuzum Islami. Keistimewaan hukum Islam dibanding hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Para ulama telah menyusun Khosaisun Nazmil Islamiyah tersebut dalam beberapa poin. Yang pertama adalah sifatnya yang Rabbaniyah. Rabbaniyah artinya bersifat ketuhanan. Dikatakan demikian karena hukum Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Semua yang keluar dari mulutnya merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya, melainkan merupakan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adik-adik sekalian, hukum Islam yang bersifat Rabbaniyah ini telah menjamin bahwa hukum itu terbebas dari kepentingan seseorang individu atau kelompok. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan itu. Berbeda dengan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia yang bersifat tidak sempurna, maka produknya pun menjadi tidak sempurna, ya. Karena manusia terkadang memikirkan satu hal melalaikan hal yang lainnya. Di sisi lain, bahwa manusia sering sekali terpengaruh oleh kepentingannya. Nah, dengan sifatnya yang Rabbaniyah terbebaslah aturan-aturan itu dari kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu. Itu adik-adik sekalian. Yang kedua, bahwa Nuzum Islamiyah bersifat syumul. Syumur artinya sempurna, meliputi segala hal. Tidak ada di dalam Islam sesuatu yang tidak ada panduannya. Semua problematika kehidupan manusia, semua kehidupan manusia dari segala sendi dan sisinya ada aturan mainnya di dalam Islam. Kalau dia ingin menikah ada aturannya. Kalau dia ingin berdagang ada aturannya, kalau dia berpolitik ada aturannya, beraktivitas ada aturannya dan sebagainya dan sebagainya. Secara umum bisa kita klasifikasikan bahwa Islam mengatur tentang akidah Islamiyah, yaitu keyakinan dari seorang yang muslim yang meliputi keimanan kepada Allah, keimanan pada Rasulullah, keimanan pada hari akhir, keimanan pada adanya siksa dan pahala dan seterusnya. Ya. Berikutnya terkait dengan ahkamul akhlak, yaitu hukum atau aturan tentang akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang mengatur tentang apa yang harus dimiliki atau menjadi sifat seseorang dan apa yang tidak boleh. Contohnya, seseorang harus bersifat jujur, ya, dan tidak boleh bersifat pembohong, pendusta, penipu, pengkhianat. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan akhlak. Islam juga mengatur tentang yang seperti itu. Berikutnya yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya yang kita sebut dengan hablum minallah. Bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Ini disebut dengan hukum atau tata cara ibadah. Ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Jadi ada aturan bagaimana cara dia berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doanya. Ya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia juga ada dalam Islam, diatur sedemikian sempurna. Ada hubungan yang terkait dengan yang bersifat kekeluargaan. Bagaimana kalau seseorang ingin menikah, ya,
laki-laki memilih perempuan, perempuan milih laki-laki untuk calon suaminya, ada aturannya, ada panduannya. Kemudian setelah dia punya anak, bagaimana dia mengurusi anaknya, ada panduannya. Apa hak-hak suami, apa hak-hak istri, apa hak-hak anak, ya, ada semua di dalam Islam. Eh, Bagaimana juga hubungannya nanti kalau ternyata hubungan mereka tidak bisa dipertahankan, apa ada yang disebut dengan eh, hukum tolak. Kalau kemudian mereka meninggal, bagaimana dengan harta yang ditinggalkan? Ada yang disebut dengan waris, ya, lengkap sekali. Ya. Kalau yang sudah berpisah kemudian ingin kembali lagi, ada namanya aturan rujuk dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Selain hukum kekeluargaan tadi atau ahwalus syakhsiyah, ada juga yang bersifat al-madani, ya, atau ahkamul madani, seperti bagaimana mereka berjual beli, ya, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sejenisnya, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan apa namanya, al-murafaat. Jadi ketika terjadi perselisihan kemudian ada yang eh, mengadukannya kepada pengadilan, ya. Ada saksi, ada syarat-syarat saksi, ya, dan seterusnya. Artinya tidak ada sisi yang Islam tidak hadir di situ. Selalu ada aturan mainnya di dalam Islam. Oleh sebab itu kita sebutlah hukum Islam ini dengan syumuliyah atau kesempurnaan. Jadi sifatnya yang sempurna meliputi segala hal terkait dengan kehidupan manusia. Selanjutnya adik-adik, bahwa keistimewaan nuzum Islamiyah yang ketiga adalah sifatnya yang al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah artinya realistis. Disebut realistis karena hukum Islam itu sesuai dengan keadaan dan fitrah manusia. Ya, manusia mau makan, ya, ada aturannya. Manusia punya kecenderungan kepada lawan jenisnya, ada menikah, ya, ada aturannya, ya. Dan bahwa Islam itu disebut realistis karena dia dipastikan dapat dilakukan oleh manusia, ya. Sangat mungkin mereka untuk melakukannya. Dengan kata lain bahwa Islam itu mudah. Banyak ayat yang bicara tentang itu. Antara lain firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian mudah dan tidak mau kalian susah. Ya. Dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Bahkan menjadi salah satu sifat Nabi, Nabi itu paling suka yang mudah-mudah. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Nabi diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah selagi tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga biasa memberikan pilihan yang dua-duanya mudah, ya. Dua-duanya mudah. Nah, ini bisa kita lihat umpama bahwa disebut realistis atau waqi'iyah, bahwa akidah Islamiyah itu mudah difahami. Ya, itu yang pertama, mudah difahami. Artinya akal kita bisa menjangkau itu. Penjelasannya tidak nyelimet. Penjelasannya bisa ditangkap oleh orang di level berpikir seperti apapun juga. Ya. Satu contoh, ketika bicara tentang ketuhanan, jelas sekali dia bicara tentang Tuhan dalam surah Al-Ikhlas umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ehad. Dalam Injil itu disebut ehad, dalam bahasa Arab disebut ahad. Ahad artinya esa. Esa itu tidak berbilang, sendirian, unik. Ya, kalau laki-laki masih ada perempuan, ya. Kalau besar ada kecil. Allah itu unik. Ya. Allah itu esa, satu, ya.
Allah itu satu, tidak ada duanya. Jadi kalau ada satu makhluk yang masih ada duanya, berarti dia gagal untuk jadi Tuhan. Jadi surah Al-Ikhlas itu untuk menyeleksi siapa yang berhak jadi Tuhan, ya. Allahu Ahad, Allah itu Esa. Berikutnya Allahus Somad. Allahus Somad itu Allah tempat bergantung. Tempat bergantung itu harus kuat. Tempat bergantung itu tidak boleh lalai. Kalau ada makhluk, ya, kalau ada sesuatu yang mengaku Tuhan tapi dia tidak kuat, ya, apa ya ciri-ciri kuat itu? Ya, apapun dia bisa lakukan. Apapun dia bisa lakukan. Ya. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, ya. Dia tidak tersibukkan dengan permintaan satu dengan yang lainnya. Ya. Itu Allahus Samad. Ya. Allah tempat bergantung. Dia tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak sinah. Sinah itu awal dari tidur, ya. Ketika kita merasa antara kesadaran dan ingatan kita itu, kesadaran dan ketidaksadaran itu sudah bercampur, ya. Nah, itu disebut sinah. Artinya ngantuk kalau bahasa Indonesia. Allah itu tidak ngantuk, apalagi tidur. Karena kalau Allah ngantuk berarti Allah lemah. Sementara alam kita, bumi, langit itu dalam pegangannya. Kalau Allah itu ngantuk, ya bayangkan saja adik-adik, umpama sedang duduk, ikut pengajian atau sedang kuliah, pegang dua botol aqua, ya, pegang dan angkat. Ketika adik-adik sadar, berarti masih aman yang dipegang tadi. Tapi kalau kalian sudah mengantuk, pasti salah satunya akan jatuh atau dua-duanya akan jatuh. Demikianlah analoginya, kalau Tuhan itu ngantuk, maka alam semesta ini pasti hancur. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta, tempat bergantung semua makhluk. Jadi kalau tidak memiliki sifat itu, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Selanjutnya, lam yalid. Lam yalid, tidak melahirkan. Jadi siapapun yang melahirkan atau punya anak, maka dia tidak berhak mengaku sebagai Tuhan, ya. Selagi dia punya anak, ya. Kalau ada orang punya anak mengaku Tuhan, maka dia batal oleh ayat itu. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan, ya. Dia tidak dilahirkan. Konon orang Hindu mengaku bahwa Krishna, ya, Dewa Krishna adalah Tuhan, karena dia merupakan titisan dari dewa-dewa yang mereka sembah, ya, karena ada reinkarnasi, artinya dia terlahir kembali. Pada realitanya dia punya banyak anak, ya, dia punya banyak anak, maka dia gagal oleh itu, ya. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Ya, kembali kepada tadi, ya, dalam akidah Hindu umpama kan, dewa-dewanya adalah orang-orang yang dilahirkan, mereka punya ibu. Begitu juga dalam Nasrani, ya. Nasrani mengaku bahwa, mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia kan punya ibu. Pertanyaannya, sebelum dia lahir, siapa yang disembah oleh ibunya? Kalau dia Tuhan, masa ibunya menyembah yang tidak ada, ya, yang bahkan dia lahirkan sendiri? Jelas Maryam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yesus juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kacau cara berakidah orang-orang Nasrani. Itu sebabnya dikatakan dalam Al-Qur'an, waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang kau benci, orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Ini tersesat akidahnya, ya. Adik-adik sekalian, itu dari sisi akidahnya. Sekarang dari sisi penerapannya. Syariat Islam mudah dikerjakan, dimanapun orang bisa melaksanakannya. Sebagai contoh, ada perintah untuk sholat. Kalau orang itu mampu, maka sangat
diperintahkan atau sangat dianjurkan, ya, bahkan hukumnya wajib ya, bukan lagi dianjurkan, wajib dia berdiri tegak, tidak nyender waktu sholat. Namun kalau dia letih, dia sakit ya, dia diperkenankan untuk duduk. Kalau duduk pun mereka tidak sanggup, maka mereka pun bisa berbaring, bahkan bisa dengan isyarat di antara salah satu tubuhnya. Artinya tidak ada halangan untuk dia melakukan ibadah. Demikian juga dengan wudhu. Sebelum sholat kita dianjurkan untuk wudhu. Namun kalau kita tidak temukan air, maka Al-Quran mengatakan atau memberikan solusi agar kita bertayamum. Atau karena kita sakit, ada air di dekat kita, tetapi air itu tidak baik untuk tubuh kita karena kita sedang demam, umpama kita boleh bertayamum. Atau karena ada terlalu sedikit, hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari untuk minum, maka boleh bertayamum ya. Demikian adik-adik, bahwa syariat Islam mudah dikerjakan ya. Kalau kita sedang bepergian, dibolehkan untuk menjamak sholat, bahkan mengkosornya. Jamak artinya mengumpulkan dua waktu sholat pada satu waktu ya. Sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar atau dikerjakan di waktu zuhur boleh. Atau mengkosor itu artinya menyingkat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sangat mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Atau adik-adik sedang dalam perjalanan, maka diperkenankan untuk berbuka ya. Atau orang tua yang memang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa, bisa diganti dengan fidyah. Wajib mengeluarkan zakat kalau mampu, kalau tidak mampu diberikan zakat ya. Ya. Wajib menunaikan ibadah haji kalau mampu, kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Nah, ini adik-adik sekalian, bukti bahwa Islam itu sangat realistis, layak, pantas, dan patut untuk terus dijalankan karena tidak ada yang sulit di dalam pelaksanaan, tidak ada yang tidak mungkin ya. Akidahnya mudah difahami, syariatnya mudah diterapkan. Demikian adik-adik sekalian, tiga keistimewaan hukum Islam yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya, baik Zoom, video ataupun offline, tergantung dengan kesempatan. Jadi yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.